Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika atmosfer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Kita awali dari pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Sementara iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah. Perbedaan keduanya, cuaca waktunya singkat, tempatnya sempit. Sementara iklim waktunya lama dan wilayahnya luas. Cuaca selalu berubah-ubah. Kemudian iklim relatif tetap. Dan contoh-contoh cuaca. Cuaca cerah, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Ketiga gambaran cuaca ini bisa berlangsung dalam hitungan jam atau dalam satu hari. Sementara contoh iklim tropis, iklim gurun, dan iklim kutub akan berjalan jauh lebih lama, bisa puluhan tahun tidak pernah berubah. Unsur-unsur cuaca dan iklim, 1. Radiasi matahari, 2. Temperatur atau suhu udara, 3. adalah kelembapan udara, yang keempat tekanan udara, yang kelima angin, dan yang keenam adalah curah hujan. Kita mulai dari radiasi matahari. Adalah energi yang dipancarkan oleh matahari dan menjalar ke ruang angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Dan banyak sedikitnya sinar matahari ke permukaan bumi dipengaruhi oleh 1. Sudut datangnya sinar. Penjelasannya, pada siang hari kenapa lebih panas daripada pagi atau sore? Karena luasan bidang dari permukaan matahari diberikan ke permukaan bumi sama. Sementara pada pagi atau sore hari, luasan bidang pada permukaan matahari akan disebarkan pada wilayah yang lebih luas daripada pada siang hari. Sehingga sinarnya, panasnya atau radiasinya akan terbagi lebih luas. Karena itu panasnya kurang dibandingkan pada siang hari jam 12. 2. Karena letak lintang suatu wilayah. 3. Lamanya penyinaran matahari. 2 dan 3 saling terkait. Suatu wilayah yang berada di daerah tropis tentu akan lebih lama menerima penyinaran matahari dibanding dengan daerah di lintang sedang, apalagi di kutub. Yang keempat, relief permukaan bumi atau topografi. Dan yang kelima, banyak sedikitnya awan. Proses pemanasan permukaan bumi oleh radiasi matahari melalui 2 cara, secara langsung, penyerapan atau absorpsi, pemantulan refleksi, penyebaran difusi, dan pemancaran kembali radiasi. Seluruh radiasi matahari dalam proses perjalanannya menuju ke permukaan bumi akan terbagi menjadi 3. 51% diterima langsung oleh permukaan bumi. 19% diserap oleh atmosfer, awan, dan lain-lain. Sementara, ini gabungan dari ketiganya, di jumlah 30%, itu dipantulkan kembali ke angkasa. Dan istilah ini disebut dengan albedo. 30% albedo tersebut terdiri dari 4% dipantulkan permukaan bumi, 20% dipantulkan oleh awan, ozon, dan lain-lain, dan 6% dipantulkan oleh atmosfer. Sementara pemanasan secara tidak langsung ada 4. Konduksi adalah perambatan panas matahari pada lapisan udara bawah, kemudian mengalirkannya ke lapisan udara di sekitarnya. Konveksi, perambatan panas secara vertikal. Adveksi, perambatan panas secara horizontal. Dan turbulensi, perambatan panas secara berputar-putar. Berikutnya adalah mengapa di pegunungan udaranya lebih dingin? Sesuatu pertanyaan yang sering muncul di benak para siswa. Bukankah di pegunungan itu letaknya lebih dekat dengan matahari? Maka bisa kita jelaskan bahwa radiasi matahari yang berwarna kuning di sini itu berwujud gelombang pendek. Sementara radiasi bumi atau atmosfer bumi yang juga memberikan radiasi berwarna merah itu berwujud gelombang panjang ya. Nah, karena itu atmosfer bumi tidak bisa menyerap radiasi matahari secara langsung. Dan baru setelah radiasi matahari memantul ke permukaan bumi, itu berubah menjadi gelombang panjang dan baru bisa diserap oleh atmosfer. Nah, karena itulah permukaan bumi yang bagian bawah
akan menerima panas terlebih dahulu, baru di atasnya. Karena itu, daerah di tempat yang lebih tinggi pasti akan lebih dingin. Dan alat ukur dari radiasi matahari antara lain, Ganbelani itu untuk mengukur intensitas cahaya, kemudian aktinograf untuk mengukur radiasi matahari, Campbell-Stokes untuk mengukur lama penyinaran, kemudian solarimeter atau piranometer mengukur intensitas cahaya secara otomatis. Kita lanjutkan dengan yang kedua, unsur cuaca iklim yang kedua adalah temperatur atau suhu udara, yaitu suhu atau derajat panas dingin yang ditunjukkan oleh termometer yang terkena udara langsung namun terhindar dari radiasi matahari langsung. Dan alat ukurnya adalah termometer untuk mengukur suhu saja dan psikometer standar untuk mengukur suhu dan kelembapan. Alat-alat ini sudah sering dan ada di sekitar kita, di toko buku, di apotek, ya, di tempat-tempat alat kesehatan. Tapi yang ini biasanya ada di, ini adalah sangkar meteorologi, ya, sangkar cuaca, ada di BMKG. Dan mengukur suhu suatu tempat bagaimana caranya? Perlu diketahui pada lapisan troposfer berlaku gradien termis, yaitu turunnya suhu 0,6 derajat Celcius tiap kenaikan 100 meter. Sementara padahal suhu di pantai untuk Katulistiwa yang ketinggiannya 0 meter itu 26,3. Karena itulah kita bisa mengukur suhu suatu tempat, ya, berdasarkan rumus ini, yaitu Tx sama dengan To dikurangi 0,6 kali H per 100, di mana Tx itu suhu tempat yang dicari. To itu suhu awal, atau kalau tidak ada keterangan di dalam soal, kita pakai 26,3. Dan hanya adalah tinggi tempat sesuai dengan soal. Ini contoh soalnya. Di Kopeng, objek wisata di Kopeng, Solo Tigo, berada di lereng Merbabu dengan ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Tentukan suhunya. Nah, ini bisa dihitung. Caranya adalah dicari dulu variabel TO sama H-nya berapa. TO itu suhu tempat yang diketahui. Di dalam soal tidak ada, maka kita tentukan TO-nya itu 26,3. Kita pakai yang dari pantai, ya, dari 0 meter dari permukaan laut. Kemudian ketinggiannya adalah 1.700 meter. Yang ditanyakan tinggi tempat di Kopeng. Baik, kita tulis dulu rumusnya. TO dikurangi 0,6 kali H per 100. Ya, sama dengan TO-nya kita ganti 26,3. Dikurangi 0,6 dikalikan tingginya adalah 1.700 per 100. Kita corek 100 sama 02-nya ini, ya. Nah, sekarang tinggal 0,6 kalikan 17 terlebih dahulu. 26,3 dikurangi ini, ya, 0,6 dikalikan 17 sama dengan 10,2. Nah, setelah itu 26,3 dikurangi 10,2 hasilnya adalah 16,1 derajat Celcius. Jadi di Kopeng, Solo Tigo, Jawa Tengah, suhunya pada kondisi normal adalah 16,1 derajat Celcius. Tempat yang sangat nyaman untuk wisata, ya, sangat sejuk. Unsur-unsur cuaca iklim yang ketiga adalah kelembapan udara. Adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara atau atmosfer. Kelembapan udara itu ada dua, kelembapan absolut atau mutlak, yaitu jumlah atau massa uap air yang berada dalam 1 meter kubik udara. Satuannya gram per meter kubik. Dua, kelembapan relatif atau nisbi adalah perbandingan uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Nah, inilah yang biasanya menjadi persoalan untuk menghitung, ya, kelembapan relatif. Alat ukur dari kelembapan udara adalah higrometer untuk mengukur kelembapan saja, dan termohigrograf itu untuk mengukur suhu dan kelembapan. Dan inilah sebenarnya alat ukur kelembapan itu banyak sekali yang sudah digital dan harganya dijual banyak di toko-toko, di online juga banyak, dari harga 50.000 hingga ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi yang lengkap yang di sangkar meteorologi di BMKG biasanya alatnya demikian. Kemudian rumus untuk menghitung kelembapan relatif. RH sama dengan E kecil per E besar kali 100. Di mana RH itu kelembapan relatif, E kecil kelembapan absolut, dan E besar nilai jenuh udara. Terkadang kita nggak pakai rumus, langsung ditulis, ya. Kelembapan nisbi sama dengan kelembapan mutlak dibagi nilai jenuh, sama saja.
Kita pakai yang rumus saja biar ringkas. Contoh soalnya, keadaan udara di Semarang yang bersuhu 27 derajat Celcius mengandung 18 gram per meter kubik udara uap air. Sedangkan kemampuan maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara pada suhu tersebut adalah 20 gram. Tentukan kelembapan relatifnya. Nah, kita harus menentukan variabel E kecil sama E gede, ya, E besar. E kecil kita tulis di sini berapa? E kecil 18 gram, yaitu kelembapan mutlak, ya. Kondisi udara itu mengandung uap air berapa? Yaitu kelembapan mutlak atau E kecil. E gedenya, E besarnya adalah 20 gram. Kemampuan maksimumnya, ya, ini ada tulisan kemampuan maksimumnya. Ditanyakan kelembapan relatif. Kita tulis dulu rumusnya, sama dengan kita masukkan E kecil 18 per E besar 20, ya, 20 kali 100. Oke, ya. Kita bisa coret, ya, 100 bagi 20. Ya, sama dengan berapa? 5, ya. 18 kali 5 sama dengan 90%. Jadi kelembapan udara di Kota Semarang adalah 90% sesuai dengan soal ini. Unsur cuaca iklim yang keempat adalah tekanan udara. Adalah tekanan yang diberikan oleh udara, yaitu beratnya udara, pada permukaan bumi seluas 1 cm persegi. Alat ukurnya barometer. Besarnya tekanan udara di Khatulistiwa pada ketinggian 0 meter di pantai itu sudah diketahui adalah 1013 milibar atau 76 cm Hg. Kenapa ada dua? Karena menggunakan alat yang berbeda. 1013 MB, MB itu milibar, milibarometer, ya, milibar, karena menggunakan alat barometer aneroid. Nah, sementara yang 76 cm Hg atau 706 mm Hg atau air raksa itu pakainya tentu barometer air raksa ini. Walaupun sekarang sudah makin susah karena penggunaan air raksa makin diperketat. Dan sekarang makin banyak, ya, alat-alat digital, ya, yang menghitung tekanan udara, kemudian kelembapan suhu. Ini tekanan udaranya, ya, 1004. 25 ini suhunya dan 75 ini kelembapannya. Ini, ya. Sekarang banyak alat-alat seperti ini. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi tekanan udara. A adalah suhu udara. Semakin rendah suhu udara, tekanan udaranya semakin tinggi. B, ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, tekanan udaranya makin rendah. Nah, dari yang B inilah nanti kita bisa menghitung tekanan udara suatu tempat. C, letak lintang. Di Khatulistiwa tekanan udaranya rendah daripada di kutub. Topografi, yaitu relief atau tinggi rendahnya daratan dan lautan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa tekanan udara pada 0 meter itu adalah 1013 milibar dan 76 cm Hg. Dan perlu diketahui, kalau pakai milibar, bahwa setiap naik 8 meter, turun 1 milibar. Sementara kalau pakai sentimeter air raksa, setiap naik 100 meter, yang ini, ya, yang ini dulu, ya. Setiap naik 100 meter, maka tekanan udaranya turun 1 cm Hg. Karena itu kita menggunakan rumus yang berbeda. Dua-duanya bisa dipakai. Kalau pakai milibar, rumusnya ini, ya, H per 8. Karena kita saat pakainya per 8 meter, turun 1 milibar. Kalau pakai air raksa, adalah H per 100, ya. PH sama dengan PU dikurangi H per 100. Ini bedanya. Ini H per 8 milibar. H per 100 cm Hg. Di mana PH adalah tekanan udara yang dicari, PU tekanan udara 0 meter. Nanti pakainya ini, ya, sama ini, ya. Hanya adalah tinggi suatu tempat. Baik, contoh soal. Kita akan coba kerjakan dua-duanya. Dataran tinggi Dieng, objek wisata yang sangat banyak sekali pengunjungnya di Jawa Tengah, berada pada ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut. Hitunglah tekanan udaranya. Kita akan jawab pertama dengan satuan milibar, ya, milibar. Kita harus tentukan dahulu PU-nya, ya, tekanan udara pada 0 meter kalau pakai milibar adalah 1013. Ketinggiannya 2100, ditanyakan adalah tekanan udara pada ketinggian ini. Baik, kita akan tulis dulu rumusnya, ya. Ingat, kalau milibar adalah H per 8. Sama dengan PU-nya pakai 1013. 1013 dikurangi ketinggiannya 2100 dibagi 8. Ya. Milibar sama dengan 2100 dibagi 8 ketemunya berapa, ya? Nah, ketemunya adalah 262,5, ya, setelah dicari di oret-oretan.
Nah, hasilnya adalah 1013 dikurangi 262,5 sama dengan 750,5 milibar. Ini pakai milibar. Lalu bagaimana kalau kita menjawab pakai satuan cm Hg? Nah, kita pakai PU-nya 76. Hanya tetap ya. Yang ditanyakan sama, kita akan tulis rumusnya dahulu. Ingat, ini bedanya. H per 100 kalau tadi H per 8. Dan PU yang berbeda. PU-nya pakai 76 karena cm Hg. 76 dikurangi 2100 dibagi 100 ya. Nah, sekarang kita tinggal mencoret ya. Nolnya bisa kita coret ya. Ini 02 kita coret sehingga tinggal 21 ya. Sama dengan 76 dikurangi 21. Cukup itu saja ya. Nah, hasilnya adalah 55 cm Hg. Oke ya. Oke, demikian dua-duanya sudah kita jelaskan cara mengerjakan. Nah, silahkan bertanya atau berkomentar ketika ada soal lain yang tidak bisa atau masih belum jelas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk unsur cuaca yang lain setelah video ini silahkan dilihat juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.